Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Albi Agis Erlangga. Di sini saya akan mereview satu buku yang menceritakan tentang raja yang dihapus dari Majapahit dan mendapatkan kehidupan yang abadi. Emang kenapa dihapus Bang Messi? Penasaran kan? Langsung saja kita check it out di Learning by Reading. Ini dia buku Renjana by Ella Licia yang bergenre historical, fiction, and romance. Buku ini terbit tahun 2021 dan tebal buku ini 338 halaman. Alur pada buku ini maju dan mundur. Cerita berfokus kepada Gen Sosrokartono yang ketika study tour masuk ke dalam tempat asing di dalam Museum Trowulan. Ternyata Gen dapat melihat makhluk halus. Saat menginjak remaja, Gen menutup mata batinnya. Tapi entah kenapa, sekarang mata batin Gen kembali terbuka dan memimpikan Lingga Bestari hingga terbangun di pinggir pantai Parangkusumo. Gen adalah seorang mahasiswi yang ngekos di Jakarta bersama kakaknya bernama Gea. Gen bercerita pada Gea bahwa mata batinnya kembali terbuka dan memimpikan Lingga Bestari. Di dalam mimpi itu, Bestari bercerita pada Lingga, ia akan dijodohkan dengan Wisaya menjadi istri kedua. Lingga pun menawarkan bantuan dengan bilang, "Jika butuh bantuan, datang saja ke rumahku." Keesokan harinya, Gen dan Gea pulang dan bercerita apa yang dialaminya selama di Jakarta. Ketika di Jogja, ayahnya meminta Gen dan ibu untuk mengurusi prosesi tarapan putri keraton. Keluarganya memang abdi dalam yang mengurusi keperluan keraton. Selain itu, Gen diminta untuk menemui Ngarsa Dalem. Ternyata, Gen diganti nama olehnya menjadi Lestari. Saat keluar dari Ngarsa Dalem, ia tidak sengaja menabrak dosen killernya hingga terjerembab ke tanah. Dosen itu bernama Pramudia Kartanegara Rajendra yang sering disebut Pram. Pram. Rupanya, Pram adalah orang yang disegani di keraton dan membuat ibunya meminta gadis itu untuk membawakan bekal setiap hari untuk Pram. Dan Gen resmi menjadi abdi dalam karena bapaknya dekat dengan keraton. Di suatu hari, Gen membawakan bekal untuk Pram dan terjebak hujan. Mau tidak mau, Gen harus menginap. Ternyata di dalam kamar Pram ada hantu berbaju merah. Takut. Ketakutan apalagi listrik yang sedang padam, Gen refleks mendekatkan diri pada Pram. Di sisi lain, Pram merasakan jantungnya berdebar. Waduh, ia tidak mengerti pada perasaannya itu. Pram mulai merasakan sesuatu yang berbeda terhadap wajah Gen dan mencium aroma melati yang familiar pada tubuhnya. Anehnya, Gen tidak mencium aroma apapun pada tubuhnya. Suatu hari, Gen diam-diam kencan bersama Elang karena tidak diizinkan berpacaran ataupun disentuh oleh lelaki lain. Yang tahu hanya Pram dan Bara temannya dari Ngarsa Dalem. Pram cemburu, lebih cemburu terhadap Elang dibandingkan Bara karena ia tahu Elang mengutarakan perasaannya kepada Gen. Di sisi lain, Pram datang ke pantai Parangkusumo dan bertanya mengapa Ibu Ratu Kidul mengganti nama Gen menjadi Lestari. Ratu Kidul menjawab, "Nama turunan dari Bestari." Hanya itu saja percakapan keduanya. Suatu ketika, Pram menuruti keegoisannya untuk mengagalkan kencan Gen dan Elang dengan cara meminta kepada ibu Gen untuk ditemani oleh anak gadisnya itu jalan-jalan. Dan di sanalah Pram mengutarakan perasaannya terhadap Gen. Gen yang sadar akan dirinya sudah mempunyai kekasih tidak menjawab apapun. Kukira sejarah, ternyata kisah hidupku. Lanjut, Pram kembali ke pantai Parangkusumo menemui Ibu Ratu Kidul. Tetapi Ratu Kidul tidak datang-datang. Ibu Ratu Kidul datang setelah datangnya Gentala ke pantai itu, melalui mimpi Lingga Bestari. Saat Pram menggendong Gen yang tertidur, Ratu Kidul memberitahu bahwa Gen dikutuk, yaitu tidak boleh berdekatan apalagi disentuh oleh laki-laki lain sebelum berumur 21 tahun. Jika itu terjadi, maka ia tidak akan meninggal, tetapi Gen sendiri tidak boleh tahu apapun. Di sisi lain, Gen yang sedang bermimpi Bestari yang membunuh Wisaya dengan guci karena ia dicekik olehnya. Setelah itu, Bestari mengunjungi rumah Lingga untuk meminta bantuan. Keesokannya, Pram dan Gen bertunangan, dan Gen ulang tahun, ia diberikan cincin giok. Memang sedikit singkat, tetapi memang begitu kenyataannya, membawakan bekal untuk Pram sudah menjadi rutinitas Gen.
Saat itu ia demam dan mau tidak mau ia menginap lagi. Pram mengira Gen kesurupan hantu di kamarnya karena tiba-tiba ia memeluknya. Ia kaget saat Gen menyapanya menggunakan bahasa kuno. Rupanya Gen adalah reinkarnasi sang istri, yaitu Bestari. Mereka berdua pun melepaskan kerinduannya. Sayang. Tidak lama kemudian, semuanya menjadi gelap. Gen kembali pingsan dan memimpikan Lingga, di mana ayah Lingga memberikan jabatan raja kepada adik tirinya yaitu Jayanegara. Pemerintahannya sangat tidak baik. Lingga yang geram akan hal itu memutuskan untuk membunuhnya dengan cara Gajah Mada yang dipercaya Jayanegara menyuruh orang yang sedang bersama Jayanegara untuk menusuknya. Setelah menusuknya, ia dibunuh oleh Gajah Mada. Rencana itu begitu berjalan mulus. Gajah Mada memberitahu kepada masyarakat bahwa yang membunuh Jayanegara yaitu orang yang saat itu bersama Jayanegara, dan menyebarkan fitnah jika orang itu dendam kepada Jayanegara karena istrinya dijadikan selir. Semua percaya karena itu fakta. Setelah beberapa minggu di Jogja, Gen, Pram, dan Gea pun pulang ke Jakarta. Sekarang Pram memperlakukan Gen mesra. Ketika Gen menemani Pram menghadiri acara sastra, ada seorang bule yang tertarik pada cincin giok itu. Bule itu bilang cincin itu peninggalan Majapahit. Gen sempat bertengkar karena ia penasaran akan jati diri laki-laki itu. Pertengkaran itu membuat Pram jatuh sakit. Mereka berbaikan lagi dan ia tidak mengungkit lagi hal itu hingga mereka menikah dan umur Gen 21 tahun. Pram menyentuhnya dan ingatannya kembali karena memimpikan Lingga, Raja Majapahit yang melindungi Bestari dari adik Wisaya yang ingin membunuhnya. Dan Bestari diangkat menjadi selir oleh Lingga, tetapi identitasnya disembunyikan karena Bestari seorang saudara dan namanya diganti menjadi Diah Adia. Mereka mempunyai buah hati bernama Hayam Wuruk. Kemudian Bestari difitnah selingkuh dengan Empu Mahendra oleh salah satu selir yang bernama Diah Ayu. Ia cemburu terhadap Bestari, dan Empu Mahendra pun membantu menyebarkan fitnah itu. Ia pun meminum racun sebagai hukuman mati. Wah, parah sih. Lingga menyalahkan dirinya sendiri karena istrinya meninggal. Ia bertapa ke Gunung Kediri, lalu mendapat anugerah hidup abadi, hingga kembali bertemu dengan Bestari, dan menghapus jejak dirinya dan Bestari di dalam sejarah. Dengan mimpi itu, ingatan Gen kembali dan mengetahui bahwa ia reinkarnasi Bestari. Di akhir, mengetahui bahwa Pram adalah Lingga dan Gentala adalah reinkarnasi dari Bestari. Pada akhirnya, mereka berdua fokus menjalani kehidupan sekarang dan tidak ingin melihat lagi masa lalu. Kisah yang berbelit-belit seperti hidup kamu, pelajaran yang bisa kita ambil dari sepenggal cerita di atas adalah sejauh apapun dia pergi, jika dia memang milikmu, pasti akan kembali. Fokuskan pandangan ke depan dan jangan hiraukan masa lalu yang sudah berlalu. Dunia terus berputar, waktu terus berjalan. Maka dari itu, gunakan waktumu untuk memperkokoh tujuan, sehingga tidak akan goyah oleh badai dan rintangan. Terakhir, saya ucapkan terima kasih, adios.